بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani, hadis yang ke-19 ini adalah hadis yang sangat agung sekali, menyimpan beberapa wasiat-wasiat yang menakjubkan dan kaidah-kaidah yang sangat berharga dalam agama. Sehingga salah seorang ulama pernah mengatakan, tadabbartu hadzal hadisa fa adhashani. Saya merenungi hadis ini dan sungguh menakjubkan saya. Waqittu an atis, hampir saja saya pingsan. Ya. Faya asafa minal jahli bihadzal hadis. Aduhai, alangkah celakanya orang yang tidak mengerti tentang hadis ini. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, menyimpan banyak faedah dan kaidah. Oleh karenanya saya mengajak kepada diri saya dan kepada saudara-saudara semuanya untuk mari kita merenungi, menghayati, mempelajari isi kandungan hadis yang dikatakan oleh salah seorang ulama seperti tadi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Jadi derajat hadis ini adalah sahih atau hasan sahih. Ini adalah salah satu lafaz yang sering digunakan oleh Imam Tirmidzi untuk satu hadis yang bisa dijadikan hujjah. Ya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Ini adalah kunyahnya Abdullah bin Abbas, yaitu siapa? Abul Abbas. Jadi kalau ditanya siapa kunyahnya Abdullah bin Abbas, kunyahnya adalah Abul Abbas. Nama beliau adalah Abdullah, anaknya Abbas. Abbas ini apanya Nabi? Pamannya Nabi SAW, Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ya, paman Nabi SAW yang dahulunya kafir, kemudian masuk Islam pada Fathu Makkah. Ya. Kemudian setelah itu disusul oleh Abu Sufyan. Jadi beliau termasuk paman Nabi SAW yang masuk Islam. Paman Nabi yang mendapati kenabian Nabi SAW ada berapa? 4. Ya. Yang masuk Islam 2. Yang tidak masuk Islam juga 2. Ya. Jadi Nabi SAW punya paman 4 yang mendapati masa kenabian Nabi SAW. Itu ada 4. Yang 2 masuk Islam, yaitu siapa? Hamzah. Yang kedua adalah Abbas. Yang enggak masuk Islam, Abu Talib. Yang kedua adalah Abu Lahab. Nah, baik. Dan ini sangat menakjubkan kepada kita, ya ikhwani. Ya. Kenapa? Karena paman Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam adalah sesuai dengan Islam. Hamzah, Abbas. Ada 2 paman Nabi yang tidak masuk Islam, namanya adalah tidak sesuai dengan Islam. Abu Talib namanya adalah
Abdul Haris. Abdul Haris, nggak boleh seorang apa? Menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Abu Lahab, Abdul Uzza. Ini juga tidak diperbolehkan menghambakan diri kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Abdul Husain, Abdul Ali, ya, Abdul Nabi sekalipun ini adalah tidak diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Baik. Jadi rawi hadis kita ini adalah siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Berarti apa hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau termasuk orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal masih kecil. Berkata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, saya waktu itu apa? Masih menginjak masa baligh. Jadi sekitar umur 15-an. Baru hitan. Jadi di sini apa? Sangat kecil sekali Ibnu Abbas ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau waktu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih kecil. Oleh karena itu nanti dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Ya ghulam. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang terkenal. Dialah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya yang masyhur. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia untuk memahami agama dan faqihkan dia dalam ta'wil. Ta'wil yakni tafsir Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita membaca buku-buku tafsir, ya, maka nama Ibnu Abbas selalu terulang-ulang. Ya, beliau adalah mufassir besar sehingga dijuluki dengan Al-Bahr. Apa Al-Bahr? Lautan, karena luasnya keilmuan beliau. Ya, dan beliau sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu. Seperti tadi dalam kisahnya yang beliau bermalam di rumah ibunya Maimunah, ceritanya panjang ya. Lalu sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mananya? Di sebelah kirinya, kemudian diputar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kanannya. Dalam kisah yang panjang ini menunjukkan semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Kenapa beliau bermalam pada bibinya? Untuk pengen tahu bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau banyak ya menggali ilmu kepada para sahabat. Ada kisah menarik disebutkan dalam kitab Adabus Syar'iyyah oleh Imam Ibnu Muflih, bahwasanya tatkala Nabi SAW telah meninggal dunia, Ibnu Abbas pernah berkata kepada temannya dari sahabat Ansor, mari kita belajar kepada apa? Para sahabat yang masih ada. Kata seorang sahabat tadi, sahabat Ansori tadi, wah Ibnu Abbas, apakah kamu mengira bahwasanya manusia akan menimba ilmu dari kamu? Masih banyak para sahabat. Akhirnya apa? Dia nggak mau belajar. Tapi Ibnu Abbas dia belajar, mendatangi para sahabat ke rumahnya, bahkan ditunggu di depan rumahnya sampai kena debu dan sebagainya, ditunggu sampai keluar. Demikian semangatnya. Nah, ketika banyak para sahabat sudah meninggal dunia, Ibnu Abbas banyak didatangi oleh manusia. Banyak di antara orang-orang menimba ilmu dari dia. Di Mekah beliau terkenal, mufti besar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, banyak mengambil ilmu darinya. Nah, ketika itu seorang sahabat Ansor tadi baru dia mengatakan apa? Orang ini sangat cerdas sekali. Artinya dari sini ikhwani dapat kita ambil satu manfaat, faedah yang besar. Hendaknya kita berpikir panjang. Berpikir panjang. Mungkin kalau kita sekarang di sini, ngapain ya? Masyarakat emangnya, sudah banyak kiai di kampung. Mereka nggak butuh sama kita. Nggak mungkin mereka bertanya kepada kita. Tidak, kita harus berpikir panjang. Berpikir ke depan jauh. Bukan hanya berpikir hanya apa yang kita lihat saja. Seperti halnya yang difikirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian banyak keutamaan beliau banyak sekali. Saya tidak ingin memperpanjang. Kalau pengen baca sendiri dalam biografinya, kisah sejarah beliau dan semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu sangat menakjubkan. Beliau mengatakan,
kuntu halfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini mengandung dua kemungkinan. Maksudnya di belakang Nabi itu ada dua kemungkinan. Yakni kemungkinan pertama adalah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan, mungkin di atas keledai atau di atas unta, kendaraan-kendaraan dulu. Atau kemungkinan yang kedua adalah dia berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas kendaraan. Paham ini ya? Ada dua kemungkinan. Tapi mana kemungkinan yang kayaknya lebih nampak, lebih zahir? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Ya, ini masih mengandung kemungkinan. Tapi wallahu a'lam, yang nampak bagi saya yang lebih kuat adalah apa? Yang pertama, yang ini dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Ini kayaknya lebih kuat. Kenapa? Yang pertama, karena seperti ini banyak sekali terjadi pada sahabat-sahabat yang lain. Seperti Mu'ad bin Jabal, kemudian Usama, Fadl, Jabir, dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Sehingga Al-Imam Ibnu Mandah menulis sebuah kitab berjudul Ardafun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kendaraan. Ya, beliau mengumpulkan dalam kitab tersebut hingga mencapai 30 orang sahabat, ya, yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi banyaknya kejadian seperti ini. Yang kedua, kalau bukan di atas kendaraan, sangat kayaknya mustahil sekali kemudian dia di belakang. Karena kalau mungkin tidak di atas kendaraan, mungkin ada di depan. Itu lebih apa? Mengena. Di dalam memberikan nasihat. Ya enggak? Masa memberi nasihat, orangnya di belakang gini. Jadi kayaknya kurang apa? Tidak nampak sekali kalau kemungkinan yang kedua. Jadi yang lebih kuat menurut saya, wallahu a'lam, saya belum mendapati ucapan para ulama dalam masalah ini. Cuma dengan dua alasan tadi, saya kira yang lebih kuat adalah apa? Yang kemungkinan yang pertama. Baik. Dari sini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mungkin dapat kita ambil faedah ya. Dapat kita ambil faedah. Kalau memang kemungkinan yang pertama tadi lebih kuat, berarti dapat kita ambil faedah. Yaitu apa? Bolehnya seorang mengendarai unta dengan boncengan. Atau hewan, ya mungkin keledai, atau kuda, atau yang lain dengan boncengan. Ini apa? Boleh. Tapi dengan syarat, mereka apa? Hewan tersebut mampu untuk ditumpangin. Ini, dengan syarat ini, penting. Karena nanti kalau dia tidak mampu, berarti masuk kepada apa? Hadis yang kemarin. Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai'. Hatta dalam apa? Hewan, tidak boleh kita menyiksa. Kalau misalkan kudanya udah kurus, lemas, lagi sakit, tetap ditumpangin, dibonceng lagi, bonceng temannya lagi, ya, maka ini termasuk penyiksaan kepada hewan yang ini diharamkan, ya, tidak diperbolehkan. Jadi apa faedahnya? Bolehnya ya, membonceng seorang teman atau yang lainnya di atas kendaraan dengan syarat apabila kendaraan tersebut apa? Mampu. Sekarang juga seperti itu juga bisa. Misalkan antum punya apa? Mobil. Kalau memang mobilnya ya udah tua, ditumpangin banyak orang, ya, sehingga nanti bikin mogok, boleh apa enggak? Enggak boleh, karena memadorot kan. Penyiksaan kepada kendaraan juga. Nah, baik. Yang kedua, selanjutnya beliau mengatakan, kuntu halfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat. Wahai ghulam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ghulam. Ghulam itu apa? Anak kecil. Ya ghulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat. Saya akan mengajari kamu beberapa kalimat. Dari kata ini dapat kita ambil beberapa faedah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, wahai bocah kecil, wahai anak kecil. Ini adalah satu, dapat kita ambil faedah ya. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Ya.
yaitu memanggilnya dengan bahasa yang ramah, dengan bahasa yang istilahnya apa? Yang sesuai dengan anak kecil, menyenangkan mereka. Dan ini ikhwani yang harus kita terapkan. Jangan mentang-mentang besar manggil anak kecil semaunya. Tidak. Nabi SAW begitu sayang kepada anak-anak kecil, kepada orang besar sayang, kepada orang kecil sayang, disesuaikan masing-masing pada tempatnya. Nabi SAW sayang kepada anak kecil, sering menghibur mereka, sering bermain, kadang bermain dengan mereka. Sering saya sampaikan apa hadis, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Kadang Nabi SAW menyemprot seorang bocah kecil dengan air, menyemprot dengan mulutnya untuk main-main. Kadang Nabi SAW menjulurkan lidahnya kepada bayi kecil. Ini semuanya adalah bentuk akhlak yang mulia dari Nabi SAW, hatta kepada anak kecil. Suatu saat Nabi SAW pernah mencium Hasan dan Husain, dipeluk, dicium. Ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis berkata, ya Rasul, saya punya anak 10, gak pernah saya cium satu pun. Lalu kata Nabi SAW apa? Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayang. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita berbuat baik, kita sayang, maka kita akan disayang. Sebaliknya, kalau kita tidak sayang, maka kita pun tidak akan disayang. Dan ini kaidah. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dapat kita ambil faedah juga, bahwa hendaknya bagi orang yang ingin menyampaikan wasiat atau nasihat yang penting, untuk memberikan pengantar, suatu pengantar yang menjadikan orang yang kita nasihati tadi memperhatikan kita. Paham gak ini maksudnya? Nabi SAW mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Apa tujuannya? Tujuannya kan agar Ibnu Abbas ini perhatian dulu, karena dipanggil. Ya gulam, wahai anak kecil. Akhirnya dia apa? Perhatian. Setelah perhatian, baru disampaikan apa? Disampaikan satu nasihat atau wasiat. Demikian juga bagi kita, seorang dai, seorang guru, hendaknya memberikan beberapa gaya, uslub yang bisa menarik mereka, menarik pendengar untuk memperhatikan ucapannya. Misalkan dengan mengatakan, ketahuilah. Ketahuilah itu adalah salah satu apa? Uslub yang menjadikan mereka perhatian. Perhatikanlah. Tolong diperhatikan. Itu kan jadi mungkin yang pertamanya lagi ngelamun, badannya di masjid sini tapi pikirannya di Indonesia. Kalau dibilangin perhatikanlah, akhirnya apa? Oh iya, ada yang mungkin ngantuk-ngantuk. Perlu apa? Ditegur, agar mereka memperhatikan. Paham ini ya? Nah, ini. Jadi tujuannya ya gulam ini adalah agar apa? Seorang pendengar untuk memperhatikan ucapannya. Kemudian dapat kita ambil juga dari faedah yang ketiga, hendaknya bagi seseorang untuk menggunakan waktu dalam hal-hal yang bermanfaat, bagaimanapun kondisinya. Bagaimanapun kondisinya. Dari mana kita ambil ini? Rasulullah SAW tadi saat membonceng, kalau kita kuatkan membonceng Ibnu Abbas atau membonceng para sahabat-sahabat yang lainnya, tidak luput dari nasihat, tidak sepi dari nasihat. Nah, tatkala misalkan membonceng Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqu 'ala libad, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Pertanyaan yang bermanfaat sehingga sampai sekarang kita dapat mengambil manfaat. Demikian juga apa yang diambil faedah dari Ibnu Abbas ini. Di sini dapat kita ambil faedah tadi ya ikhwani, yaitu apa? Hendaknya seorang untuk menggunakan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, untuk memberikan apa? Hal-hal yang bermanfaat, memberikan nasihat. Bagaimanapun keadaannya dan kondisinya. Karena yang namanya memberikan nasihat, yang namanya memberikan hal-hal yang bermanfaat, itu tidak terbatas dalam waktu. Kapanpun, kapanpun diperbolehkan, tidak terbatas.
Hatta dalam keadaan-keadaan yang sangat menakjubkan para ulama ya. Dikisahkan Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala pernah suatu saat naik mobil, kemudian ada kecelakaan saja, tapi tidak sampai kepada apa? Kematian. Kecelakaan, lalu ada yang jatuh kan? Ini kecelakaan mobil. Seorang di antara mereka mengatakan, ya Sattar, yakni memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Sattar. Syekhul Albani dalam keadaan seperti itu dia mengatakan, wahai fulan, jangan panggil ya Sattar, panggillah ya Sittir, karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan Sattar tetapi Sittir, tapi Sittir. Kemudian membawakan hadisnya. Dan kisah-kisah para ulama dalam masalah ini yang banyak sekali. Jadi faedahnya apa tadi? Hendaknya seseorang menggunakan waktunya di dalam hal-hal yang bermanfaat. Ini faedah yang penting ya ikhwani. Ya, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, ya, inna min ibadillah mafatihal khair maghaliqal syarr. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang mereka itu menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup kejelekan. Oleh karena itu jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membuka kebaikan bagi masyarakat kita, bagi keluarga kita, bagi diri kita dan semua umat manusia. Kemudian faedah selanjutnya yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini juga, inni uallimuka kalimat. Saya akan mengajarimu beberapa kata, beberapa kalimat. Dapat kita ambil faedah yang pertama, inni uallimuka kalimat. Saya akan mengajarimu. Dapat kita ambil faedah, hendaknya bagi orang tua atau para wali, ya, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengajari anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Qala Ali bin Abi Thalib, ai allimuhum wa addibuhum. Ya, ajarilah mereka dan ajarkan kepada mereka apa? Adab, didiklah mereka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya bagi orang tua mengajarkan bukan pengajaran semata, tetapi pengajaran tentang agama. Dan ini yang banyak dilupakan oleh para orang tua atau para guru sekalipun. Lihat apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Masalah at-tauhid, masalah akidah, masalah agama. Yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, apa? Agama. Terutama masalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Luqman, ya wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ingatlah Luqman tatkala menasihati anaknya, wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik. Baik, apa yang dinasihatkan kepada anaknya? Larangan dari perbuatan syirik. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita mulai sedini mungkin apa? Pengajaran at-tauhid. Karena tauhid itu mudah. Enggak perlu harus ini baru nanti kalau sudah umur 17 tahun ke atas. Enggak perlu. Anak kecil aja perlu kita tanamkan apa? Tauhid. Perlu kita tanamkan agama. Salat mereka kita ajarkan. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan ini sangat penting sekali ya ikhwani. Sekarang banyak orang tua melalaikan pengajaran tentang agama mereka. Mereka banyak mengandalkan apa? Sekolah-sekolah mereka. Sudahlah, sudah saya sekolahkan itu berarti saya sudah mengajarkan. Belum. Sekarang banyak sekali sekolahan-sekolahan yang tidak mendidik anak. Apakah kita menjamin kalau di sekolah kemudian anak memahami agamanya terjamin? Enggak. Sekarang banyak anak walaupun sudah disekolahkan juga apa? Gak ngerti. Kemudian yang di sekolah, ini sekolah-sekolah yang ada di kita, kebanyakannya bukan agama, kebanyakannya adalah ilmu-ilmu umum. Kemudian yang ketiga, guru hanya di sekolah saja. Guru itu hanya di sekolah saja. Yang lebih penting adalah bagaimana pendidikan di rumahnya. Karena itu bersifat amaliyah, tatbik, praktek. Ya begitu. Jadi pendidikan di rumah itu malah lebih penting. Nah, ini saya sampaikan
kepada semuanya, ya siapa tahu nanti sebagai apa? Calon orang tua. Ya. Gitu kan? Ya Abdul Basit. Ya enggak, kok mungkin? Baik. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Kalimat. Ya, kalimat. Apa maksudnya kalimat? Nabi SAW mengatakan beberapa kata saja. Enggak banyak. Berarti, apa yang dapat kita ambil petik faedah dari kata ini? Kalimat. Dapat kita ambil faedah. Hendaknya seorang yang memberikan wasiat atau nasihat tidak perlu apa? Panjang-panjang. Ya, cukup apa? Sedikit saja. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, inna min fikhir rajuli kisaru al-khutbati wa tulu as-salat. Termasuk tanda-tanda pemahaman seorang adalah sedikitnya khutbah, enggak terlalu panjang, tetapi salatnya yang panjang. Lebih didengar orang, lebih tidak membosankan. Kalau ngomong udah enggak ada faedahnya, kesana kemari, ya. Akhirnya apa? Mana ini yang masuk di telinga ini? Enggak ada. Tapi kalau sedikit, simple, bermanfaat, ini lebih apa? Meresap. Orang itu kan menuntut ilmu kan gitu ya, sedikit demi sedikit. Man ramal ilma jumlatan, zahaba anhu jumlatan. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu langsung, ya hilang langsung juga. Jadi bertahap. Semuanya apa? Perlu tahapan. Nah, kemudian Nabi SAW menyatakan, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillaha yahfad. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan menjagamu. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya menjaga Allah Subhanahu wa taala? Masa Allah perlu dijaga? Apa maksudnya? Maksudnya adalah menjaga agamanya, menjaga syariatnya, menjaga hukumnya, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangan. Itu maksud menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menjaga Allah Subhanahu wa taala seperti menjaga makhluk. La, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Saya tidak butuh menginginkan kepada manusia ini mereka memberikan rezeki kepada saya atau memberikan makan kepada saya, tidak. Demikian juga ayat-ayat yang lainnya ya ikhwan ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kamu. Apa maksudnya menolong Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah ini menolong syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berkata, "Loh, ini kan takwil namanya." Yaitu apa? Menyelewengkan makna dari aslinya. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan satu kata seperti yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tanpa memalingkan dari maknanya. Ya, kita jawab takwil memang pada asalnya adalah tidak boleh. Ya, tetapi kadang tidak semuanya takwil itu adalah terlarang. Perhatikan, tidak semua takwil itu terlarang. Ya, menyelewengkan makna dari dohirnya itu tidak semuanya terlarang. Memang itu adalah kaidah aslinya. Al aslu fil kalami al haqiqah. Asal dalam ucapan itu adalah hakikatnya. Itu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Tetapi boleh kita memalingkan dari makna aslinya kalau ada dalil yang lain yang memalingkannya. Seperti ini. Ya, ihfadillah yahfadka, tidak mungkin kita artikan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala seperti mungkin prajurit menjaga presidennya atau pemimpinnya, tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh semua itu. Jadi kita memalingkan makna ini karena ada dalil lain yang memalingkannya. Jadi ini tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalkan seperti Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa kita artikan tinggi. Tidak boleh diartikan berkuasa. Kalau mengartikan berkuasa berarti memalingkan dari makna aslinya. Karena memang tidak ada dalil lain yang memalingkan dari makna aslinya. Makna aslinya yaitu apa? Tinggi. Kalau ada yang mengatakan berkuasa, mana dalilnya? Yang memalingkan dia dari makna aslinya. Tidak boleh kita. Tapi kalau ada yang mengatakan, kamu juga mengartikan apa? Menolong Allah, yakni menolong syariatnya. Ini karena ada dalil yang lain. Yaitu apa? Tidak mungkin kita artikan Allah SWT, kita menolong Allah seperti menolong makhluk. Karena Allah tidak butuh. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Ya. Paham ini ya? Demikian juga misalkan ayat-ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dohir ayat, kalau kamu selesai salat, wudulah. Karena fiilnya fiil madhi, di setelah, telah.
Dohir ayat mengatakan apa? Wudu itu kalau sudah selesai sholat. Tapi kita tidak mengartikan seperti itu. Tapi kita artikan kalau kamu akan sholat. Duh, ini kan memalingkan dari mana aslinya? Ya, kita palingkan dari mana aslinya karena ada dalil yang lain. Apa dalil yang lain? Praktek Nabi SAW. Yang namanya wudu itu apa? Sebelum atau sesudah? Sebelum. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwasanya takwil itu tidak semuanya apa? Terlarang. Takwil itu tidak semuanya terlarang. Yakni takwil dalam artian memalingkan dari makna aslinya. Ya, dari makna aslinya. Baik. Selanjutnya, ihfadillah yahfadka. Jagalah syariat Allah SWT, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Yahfadka. Maka niscaya Allah SWT akan menjagamu. Allah SWT akan menjagamu. Di sini dapat kita ambil kaidah tadi. Yaitu apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung karena amalnya. Yakni, kalau seorang hamba menjaga syariat Allah, menjaga hukum Allah SWT, balasannya adalah Allah pun akan menjaganya. Sebaliknya, bagi mereka yang melalaikan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mematuhi perintahnya, menerjang larangannya, ya Allah SWT tidak akan menjaganya. Karena balasan al-jaza' jinsi al-amal. Dan ayat-ayat yang menunjukkan kaidah ini banyak sekali. Fadkuruni adkur, ingatlah kepada saya akan ingat kepada kalian, kata Allah SWT. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah SWT, maka dia akan menolong kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan kaidah tadi, al jazaa'u min jinsi al amal. Demikian juga kebalikannya, orang yang melalaikan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan melalaikan. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melalaikan mereka. Balasan bagi mereka. Baik, jelas ini ya. Dan perlu diketahui bahwasanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya mencakup dua perkara. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya mencakup dua perkara. Yang pertama adalah penjagaan di dunianya, dalam masalah dunianya, hartanya, dirinya, dan juga keluarganya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak disukai, kecelakaan, atau musibah dan sebagainya. Dan sangat menakjubkan saya dalam hal ini adalah kisah Safinah. Tahu kisah Safinah? Safinah, maula Rasulullah SAW, budak yang dimerdekakan Nabi SAW. Namanya bukan Safinah, tapi julukannya dia Safinah. Safinah itu artinya apa? Perahu atau kapal. Dia dijuluki Safinah karena kalau habis perang, biasanya para sahabat apa? Menyuruh dia mengangkut apa? Senjatanya. Tolong dibawain dia. Artinya banyak. Kayak seperti kapal. Akhirnya dijuluki oleh Nabi SAW, Anta Safinah. Jadi para sahabat capek gitu kan. Nah, tolong bawain. Akhirnya dia bawain. Dijuluki kapal. Safinah pernah mengendarai Safinah. Safinah pernah mengendarai Safinah. Pernah mengendarai perahu. Di tengah-tengah kemudian perahunya bocor. Terbelah, kecelakaan. Akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dia alhamdulillah ada masih kayunya. Dia pegangan sama kayunya tersebut sampai terdampar di tepi. Terdampar di tepi, ketemunya sarang harimau. Nggak main-main ini. Ini ceritanya dalam riwayat Tabrani dalam Ujumul Kabir, Mustadrak Al-Hakim, dan sanadnya sahih. Ketemu sarang harimau. Siapa sih nggak takut kalau ketemu harimau, ya kan? Orang yang sudah di kebun binatang aja serem sudah. Dari jauh aja. Ini sarangnya banyak harimau. Kemudian ada seorang harimau yang mendekati dia. Ya, ketakutan juga. Waduh. Akhirnya dia apa? Dia mengatakan, ya Abul Haris, ana Safinatu maula Rasulillah. Dia nggak tahu bahasanya, dipanggil Abul Haris, harimaunya. Saya ini Safinah, maulanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Sangat menakjubkan. Harimau tadi apa? Kemudian apa? Menunjukkan kepada Safinah jalan, diantar ke jalannya. Setelah sampai di jalan, sudah ditunjukkan, seakan-akan harimau tersebut menangis karena berpisah. Ajib. Di sini ya ikhwani, salah satu contoh
Barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariatnya, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yaitu menjaga dari apa tadi? Dirinya. Demikian juga menjaga dari hartanya. Nah, ya, menjaga dari copet, rampok. Tapi sekarang banyak ya. Ya. Tuyul mungkin kali. Ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi enggak perlu apa? Enggak perlu pakai jimat-jimat untuk menangkis, menangkal, enggak perlu. Ya, syirik. Kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Keluarganya. Nah, sekalipun kalau dia sudah meninggal dunia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kisah surat Al-Kahfi? Bagaimana anak kecil lalu diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kamu membunuh anak kecil? Kamu telah melakukan dosa yang besar. Saya membunuhnya karena anak ini akan bakal kurang ajar. Wa kana abuhuma salihah. Ini yang pertama. Kisah yang pertama. Afwan. Kok kebalik. Yang pertama tadi benar. Wa kana abuhuma salihah. Adalah bapak kedua anak yatim tadi, yaitu tentang dindingnya yang dibangun tadi, itu adalah apa? Orang yang soleh. Jadi karena bapaknya adalah orang yang soleh, maka dijaga hartanya. Di situ ada hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Nah, bisa juga dua-duanya ya. Itu termasuk contoh di sini juga. Karena bapaknya orang yang soleh juga, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibunuhnya anaknya tersebut. Tapi ini Nabi Khidir ya, dapat wahyu. Jangan, ini nanti bakal jadi anak kurang ajar ini, bunuh aja. Ya. Kok bisa? Niru Nabi Khidir. Jangan. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya Nabi Khidir adalah nabi. Sekalipun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak nabi, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan beliau adalah nabi. Jadi itu yang pertama, yaitu apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada hamba di urusan dunianya. Yang kedua adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam urusan agamanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba dari dua penyakit. Yaitu penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat yakni dari akidah-akidah yang rusak, dari bid'ah-bid'ah, ya, dari penyimpangan dan kesesatan, dari kejahilan. Adapun syahwat, tahu sendiri ya, ini fitnah harta, fitnah wanita, ya, dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala ada berapa macam? Dua. Penjagaan dalam urusan dunianya, dan yang kedua adalah dalam urusan agamanya. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ya, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala di depanmu. Apa maksudnya di depanmu? Di depan kita pas? Karena Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki kita jalan yang benar, memudahkan urusan kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, ya, dan orang-orang yang baik. Ini maksud dari hadis tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini penanaman apa ini? Tauhid. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan minta kepada yang lainnya. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia nabi, sekalipun dia malaikat, apalagi selainnya. Kuburan, pohon, akik, atau yang lain-lainnya, ya, yang tidak mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am ya ikhwan.
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, siapa yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya, akan dikabulkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah kalau hambanya tidak mau berdoa kepadanya. Sombong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepada saya, astajib lakum. Saya akan mengabulkan doa kalian. Lalu kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadahku. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah ibadah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya doa adalah ibadah. Dan itulah nas hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. yakni ibadah yang sangat utama. Barang siapa yang sombong dari ibadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada saya, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah SWT, ini adalah orang-orang yang sombong. Allah marah kalau kita tidak. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Sampai urusan-urusan yang sepele, doa minta kepada Allah SWT, tidak ada masalah. Liyas ala ahadukum rabbahu hajatahu kullah hatta yas'ala syisa'a na'lihi idang qata. Kata Nabi SAW. Hendaklah salah seorang di antara kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau sandalnya apabila lepas ini. Apanya? Tali sandalnya itu. Kalau lepas minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Digantikan yang lebih baik. Ya. Siapa tahu. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin langsung nanti ada yang ngasih. Aduh, kasihan, ya. Anak orang ini apa? Ya, sandalnya kok copotnya. Kesini ke toko saya, dah ambil aja mana yang kamu suka. Oh, enak sekali ya ngomong. Tapi moga-moga, ya, kalau yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah. Jadi di sini adalah hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anjuran hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta kepada yang lainnya. Yang minta kepada yang lainnya. Dan sangat disayang sekali banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan hal ini. Tatkala mereka ada kesusahan, tidak mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Doa sekarang jangan susah. Sana sini sudah daftar bawa ijazah, padahal ijazah saya sudah S teler sudah. Gak diterima juga, sudah putar-putar gini. Apa? Dan kita bilang kepada, ada kisah menarik Syekh Muhammad Mukhtar Syingkiti rahimahullah ta'ala. Ada seorang yang, saya sudah mendaftarkan ini, cari kerjaan susah, sebetuk gini. Datang kepada Syekh Muhammad Syingkiti. Lalu beliau mengatakan, apakah kamu sudah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, belum. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya benar. Malamnya, dia apa? Sholat tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Paginya langsung dapat apa? Ada pengumuman itu, dicari seorang karyawan, dia daftar, diterima. Langsung ngasih tahu Syekh, Sodakon Nabi SAW. Benar Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ya. Tatkala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala turun sepertiga malam. Barang siapa yang berdoa maka akan dikabulkan. Nah. Jadi seperti itu, banyak kaum muslimin tatkala mendapatkan kesusahan, mereka bergantungnya kepada manusia, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah cari itu, perginya pusing. Aduh, kehilangan barang, siapa yang mencuri enggak ngerti. Bukannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya digantikan atau ditunjukkan siapa, tapi apa? Datangnya ke Mbah Dukun. Mbah, siapa ini yang maling barang saya ini? Oh, si fulan, tanggamu itu loh. Akhirnya terjadi percekcokan. Dan ini banyak kenyataan ya Pak. Saya tahu enggak? Kenyataan seperti itu. Banyak kaum muslimin yang mereka berpaling dari minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta minta kepada makhluk, ya. Kita tidak dibenci minta kepada makhluk. Kalau kita tidak terlalu kepepet, jangan minta kepada makhluk. Karena itu ada memiliki 3 mafsadah.
Kalau kamu minta kepada makhluk, kepada manusia, ya, padahal hal itu tidak mendesak. Kalau mendesak lain lagi. Atau itu hak kita, itu boleh. Ini kaidah ya, perlu diketahui. Minta-minta itu aslinya adalah tidak diperbolehkan. Kecuali pertama adalah kalau kita dalam keadaan terpepet. Ya, ini kondisinya kondisi yang udahlah kayaknya harus minta. Maka di sini apa diperbolehkan. Yang kedua, kalau itu memang hak kita. Enggak apa-apa. Aduh, malu saya minta. Padahal itu hak dia. Oh, enggak malu. Enggak usah malu karena itu hak kita. Misalkan ya, antum hak antum kalau antum kerja sebulan mendapatkan apa? Gaji. Aduh, malu sama mudir minta termasuk yang yang benci. Enggak. Ya, minta itu kalau bukan haknya. Tapi kalau hak antum atau kalau memang antum kepepet, maka di sini diperbolehkan. Tapi kalau bukan dua ini, maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, ini dibenci. Kenapa? Karena hal itu memiliki 3 mafsadah. Yang pertama, kamu mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang minta, itu berarti apa? Ada pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyakiti yang diminta. Ya, orang ini lagi datang. Ya, baru lihat tampangnya aja udah jelas mau minta ini. Udah hafal. Karena ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala kita malah banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senang. Tapi kalau orang kalau sekali, 2 kali mungkin. Tapi kalau sudah berkali-kali, aduh. Emangnya saya bapakmu apa? Gitu kan? Oleh karena itu benar kata Abul Atahiyah, Allahu yahdhabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama ya hina yus'alu yahdhabu. Ya, Allahu yahdhabu in tarakta su'alahu. Allah SWT marah kalau kamu enggak berdoa kepadanya. Wa bunayyu adamu hina yus'alu yahdhabu. Kalau anak Adam diminta marah. Ini beda. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Yang kedua, kamu menghinakan diri kamu sendiri. Kalau kamu minta kepada orang-orang, kamu menghinakan diri kamu sendiri. Yang namanya orang minta, ya kan? Jangankan minta, utang aja kita malu. Ya kan? Apalagi apa? Minta. Nah. Kemudian yang kedua, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka. Di sini didahulukan apa? Maf'ul bih. Objeknya didahulukan. Iyyaka. Harusnya gimana? Na'buduka atau nasta'inuka. Tapi tidak. Di sini objeknya didahulukan. Wajib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan itu menunjukkan al-hasr. Apa hasr? Pembatasan. Yakni kita tidak beribadah dan tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini adalah tauhid. Semua ibadah harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan kepada selain Allah, maka dia jatuh di dalam lubang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, karena hadisnya agak panjang, kita lanjutkan lagi besok. Ada pertanyaan?